Kita hidup di tengah era yang didefinisikan oleh para sosiolog sebagai epidemi distraksi global. Dari ruang rapat eksekutif pencakar langit hingga sesudut kafe hipster yang sunyi, manusia modern beroperasi dalam kondisi mental yang terpecah belah secara kronis. Kita mengetik proposal bisnis sambil melirik notifikasi ponsel, mendengarkan presentasi sembari memikirkan agenda esok hari, dan membiarkan pikiran mengembara tanpa arah di tengah badai informasi digital. Budaya kerja kontemporer, atau hustle culture secara keliru telah memuja kemampuan ini. Memberikan penghargaan palsu kepada mereka yang mengklaim bisa melakukan multitasking. Sebuah label yang dianggap lambang produktivitas modern namun, jika kita membedah arsitektur otak melalui lensa neuroscience klinis, kita dihadapkan pada fakta empiris yang brutal. Otak manusia sama sekali tidak dirancang untuk memproses tugas kognitif tingkat tinggi secara bersamaan. Secara evolusioner, sistem saraf kita dibangun untuk fokus tunggal demi kelangsungan hidup. Apa yang kita sebut sebagai multitasking sebenarnya hanyalah ilusi neurologis bernama rapid context switching. Perpindahan fokus kilat yang mengonsumsi energi metabolisme otak secara sangat boros. Membakar cadangan glukosa di korteks prefrontal dalam hitungan menit. Hasil akhirnya bukanlah efisiensi, melainkan kelelahan mental, penurunan IQ fungsional sementara hingga 10 poin, dan tumpukan kesalahan kecil yang tidak kita sadari. Sebuah studi terkenal dari University of London bahkan menemukan hal yang sangat mengejutkan. Individu yang melakukan multitasking kognitif dengan media elektronik mengalami penurunan skor IQ yang setara dengan orang yang begadang semalaman atau mereka yang berada di bawah pengaruh ganja. Kehilangan kapasitas mental ini bersifat sistemik. Otak kita terpaksa membagi perhatian menjadi pecahan-pecahan kecil yang tidak memiliki kekuatan penetrasi intelektual sama sekali. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rentang perhatian manusia modern saat berada di depan layar digital telah menyusut drastis menjadi hanya pantrasipan detik. Kita telah menjadi budak algoritma pengumpul perhatian yang memanen hormon dopamin kita melalui notifikasi merah menyala. Kehilangan kemampuan fokus mendalam adalah tragedi intelektual terbesar di abad ketuamirawan lalu. Di tengah kekacauan informasi ini, bagaimanakah para inovator, penulis hebat, ilmuwan terkemuka, dan pemikir disruptif mampu menghasilkan mahakarya besar? Bagaimana mereka bisa merumuskan teori rumit atau membangun sistem bernilai miliaran dolar dalam waktu singkat? Rahasia kejeniusan mereka bukanlah pada kemampuan menangani banyak hal sekaligus secara superior. Sebaliknya, rahasia mereka terletak pada kemampuan radikal dan tanpa kompromi untuk menyingkirkan segalanya, kecuali satu hal tunggal penting yang sedang dikerjakan. Kondisi mental eksklusif ini dikenal dalam psikologi kognitif sebagai hyperfocus. Ini adalah keadaan kesadaran asimetris, di mana seluruh kapasitas kognitif ditembakkan layaknya sinar laser presisi pada satu titik fokus. Di dalam zona misterius ini, aliran waktu subjektif terdistorsi secara ekstrem. Kebiasaan menunda lenyap, dan output intelektual otak melesat ke tingkat superhuman. Dalam analisis psikologi mendalam kali ini, kita akan membedah anatomi neurologis dari fenomena hyperfocus, menganalisis mengapa ia bekerja begitu kuat, dan bagaimana orang-orang ber-IQ tinggi menggunakannya sebagai senjata rahasia untuk menaklukkan pekerjaan timlasi lebih cepat dibanding populasi umum. Untuk memahami kekuatan dari fokus ekstrem ini, mari kembali ke tahun 2 Suratdunalas sebelum Masehi, di kota pelabuhan kuno Sirakius. Setelah pengepungan panjang yang melelahkan, pasukan Kekaisaran Romawi berhasil menembus pertahanan kota. Tentara Romawi menyapu bersih jalan-jalan, menciptakan kekacauan berdarah. Rumah-rumah dibakar, jeritan panik terdengar di setiap sudut, dan aroma kematian menyelimuti Sirakus. Jenderal Romawi, Marcellus, memberikan perintah khusus untuk menangkap satu orang dalam keadaan hidup. Sang jenius matematika terbesar di dunia kuno, Archimedes. Archimedes bukanlah ilmuwan biasa. Ia adalah orang yang merancang mesin pertahanan Sirakus yang menakutkan. Seperti cakar raksasa yang mengangkat kapal perang Romawi dari laut dan cermin pembakar yang memanfaatkan sinar matahari. Semua inovasi militer pemecah rekor ini lahir dari kemampuan konsentrasi tingkat tingginya. Jenderal Marcellus sangat menghormati pikiran Archimedes dan ingin menjadikannya penasihat ilmiah bagi Kekaisaran Romawi namun, di sebuah halaman belakang rumah yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk pembantaian, Archimedes duduk berjongkok di atas tanah. Dengan ketenangan yang nyaris tidak wajar, ia menggambar diagram geometri rumit di atas debu. Pikirannya benar-benar terserap secara total ke dalam dunia abstrak matematika. Seluruh inderanya terkunci rapat. Otak Archimedes secara harfiah tidak memproses suara pedang, teriakan histeris warga, atau kepulan asap hitam yang mulai membakar atap rumahnya sendiri.
Ia mengalami apa yang dalam psikologi modern disebut disosiasi sensorik total dari realitas eksternal tiba-tiba. Seorang prajurit Romawi dengan baju zirah berlumuran darah menerobos masuk ke halaman tersebut. Sambil menghunus pedang tajam, prajurit itu berteriak dengan nada mengancam. Memerintahkan Archimedes untuk segera berdiri dan ikut bersamanya menghadap Jenderal Marcellus. Namun Archimedes, yang otaknya terkunci rapat dalam kondisi hyperfokus tingkat tinggi, bahkan tidak menatap bilah pedang dingin yang berada tepat di atas lehernya. Ia tidak menunjukkan rasa takut karena konsep ancaman fisik tidak dapat menembus filter perhatiannya yang sangat ketat. Tanpa mengalihkan pandangan dari diagram debu di tanah, ia hanya mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat, lalu menggumamkan kalimat legendaris. Jangan ganggu lingkaran-lingkaranku. Merasa dihina oleh sikap acuh tak acuh tersebut, sang prajurit Romawi naik pitam. Ia menebaskan pedangnya dengan kasar, membunuh Archimedes di tempat kejadian. Darah sang jenius mengalir membasahi lingkaran geometri di debu tanah. Kisah tragis ini adalah ilustrasi paling ekstrem dari kondisi trans kognitif, di mana dorongan intelektual mampu memblokir insting dasar pertahanan hidup, rasa takut akan bahaya, bahkan rasa sakit fisik. Meskipun di dunia modern saat ini kita tidak lagi berhadapan dengan pedang tentara Romawi. Intensitas fokus yang mengabaikan dunia eksternal inilah yang menjadi rahasia metodologis mengapa otak jenius mampu menyelesaikan masalah rumit yang dianggap mustahil oleh orang biasa. Bagi mereka yang menguasai teknik ini, isolasi mental bukanlah sebuah siksaan, melainkan ruang suci tempat mahakarya dilahirkan, untuk memahami secara ilmiah mengapa kondisi hyperfokus mampu melipat gandakan produktivitas hingga 10 kali lipat. Kita harus membedah hukum distribusi energi di dalam otak. Lobus frontal kita, khususnya korteks prefrontal, bertindak seperti CEO yang mengendalikan fungsi eksekutif, perencanaan, pengambilan keputusan, analisis logis, dan pemfilteran informasi. Namun, ada satu keterbatasan biologis krusial. Korteks prefrontal memiliki pasokan energi terbatas dan sangat bergantung pada kadar oksigen serta glukosa dalam darah. Saat seorang pekerja mencoba menulis laporan keuangan sembari membalas pesan di Slack, memeriksa media sosial, dan menjawab telepon, ia sedang menyiksa sistem sarafnya sendiri. Setiap kali fokus dialihkan, otak tidak beralih secara instan. Otak harus secara aktif memutus sirkuit saraf tugas pertama dan memuat sirkuit saraf tugas kedua. Proses mahal ini dikenal dalam psikologi kognitif sebagai context switching cost, biaya pengalihan konteks. Selain biaya transaksi pengalihan, terdapat fenomena psikologis lain yang disebut Zeigarnik Effect. Efek ini menjelaskan bahwa tugas yang belum selesai atau terputus akan terus menuntut ruang memori kerja di latar belakang otak Anda. Ketika Anda menghentikan menulis laporan demi membaca pesan masuk, memori tentang laporan tersebut tidak hilang sepenuhnya dari RAM kognitif Anda. Ia terus berputar dan menciptakan ketegangan bawah sadar. Akibatnya, perhatian Anda terbagi dan kapasitas pemrosesan Anda menyusut. Penelitian dari Universitas Stanford mengungkapkan bahwa pelaku multitasking kronis sebenarnya memiliki kinerja kognitif buruk di hampir semua area. Mereka kesulitan menyaring informasi tidak relevan, memiliki memori kerja berantakan, dan lambat beradaptasi dengan perubahan tugas. Kehilangan produktivitas akibat pengalihan konteks ini diperkirakan mencapai 20% hingga 40% dari total kapasitas kerja harian. Lebih buruk lagi, setelah mengalami satu interupsi kecil, seperti melirik pesan ponsel selama mamut detik, otak manusia membutuhkan waktu rata-rata 20 menit untuk mengkalibrasi ulang sirkuit sarafnya, kembali ke tingkat kedalaman fokus semula. Jika dalam waktu walas jam kerja Anda mengalami interupsi setiap 15 menit, maka secara matematis, otak Anda tidak pernah berada dalam kondisi fokus mendalam sepanjang hari. Anda menghabiskan hari kerja dalam kondisi kelelahan kognitif, tanpa menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi yang nyata. Orang dengan kecerdasan tinggi memahami hukum fisika mental ini. Mereka mempraktikkan apa yang disebut single tasking kejam. Saat memutuskan masuk ke mode hyperfokus, mereka melakukan tindakan sterilisasi lingkungan yang agresif, mematikan seluruh notifikasi ponsel, mencabut koneksi internet jika tidak diperlukan, mengenakan headphone peredam bising, dan mengunci pintu ruang kerja dengan memblokir seluruh potensi interupsi mikro. Sirkuit saraf dibiarkan memanas secara konsisten. Tanpa adanya pengalihan konteks, energi glukosa di korteks prefrontal dialokasikan 100% untuk menyelesaikan satu masalah. Keadaan tanpa hambatan ini memungkinkan mereka menyelesaikan volume pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu 5 hari bagi pekerja biasa, hanya dalam satu sesi sore yang sunyi dan intens secara neurobiologis. Hyperfokus adalah bentuk manifestasi ekstrem dari kondisi psikologis yang disebut flow state, kondisi mengalir.
Konsep ini diteliti secara mendalam oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Bagi individu ber-IQ tinggi, masuk ke kondisi flow bukan sekadar masalah menikmati pekerjaan, melainkan proses neurokimiawi kompleks yang melibatkan pelepasan koktail neurotransmitter berenergi tinggi secara presisi di dalam otak. Kondisi flow memiliki syarat batas yang ketat. Rasio antara tingkat kesulitan tugas, challenge, dan tingkat keterampilan skill harus berada pada titik keseimbangan sempurna. Jika tugas terlalu mudah, otak akan bosan. Jika tugas terlalu sulit melewati batas kemampuan, otak mengalami kecemasan yang merusak fokus kognitif. Namun, ketika tantangan berada tepat di batas atas kemampuan kognitif seseorang, menuntut seluruh kapasitas memori kerja dan analisis kritisnya, otak mendeteksi kebutuhan darurat dan memicu kondisi hyperfokus. Pada tingkat jaringan saraf, kondisi ini ditandai oleh pergeseran dominasi dari default mode network, DMN, ke task positive network. TPNDN adalah jaringan otak yang aktif saat kita melamun, mengkhawatirkan masa depan, atau memikirkan diri sendiri. Sebaliknya, TPN aktif saat kita fokus secara aktif pada dunia luar atau tugas tertentu. Dalam hyperfokus, DMN ditekan sepenuhnya hingga mati sementara. Sedangkan TPN menyala membara saat gerbang masuk terlewati, otak mulai memproduksi 5 bahan kimia neurobiologis secara masif. Norepinefrin bertindak sebagai stimulan internal alami. Ia meningkatkan detak jantung, melebarkan pembuluh darah di otak, dan mempertajam perhatian sensorik dengan memblokir suara bising latar belakang yang tidak relevan pudu. Astres dopamin dilepaskan untuk menandai pencapaian tujuan kecil. Dopamin menajamkan pengenalan pola, membantu otak mendeteksi hubungan logis antara variabel kompleks yang sebelumnya tidak terlihat. Tari anandamide. Molekul kebahagiaan yang dilepaskan untuk menurunkan kecemasan sosial dan ketakutan akan kegagalan. Anandamide memperluas pemikiran lateral dan mempercepat asosiasi ide abstrak parab, serotonin, membawa perasaan tenang, stabilitas emosional, dan kepuasan batin mendalam, menjaga ritme kerja tetap stabil agar energi tidak cepat terbakar habis panmo. Endorfin, senyawa opiat alami tubuh yang mengebiri semua sinyal ketidaknyamanan fisik, membuat seseorang bisa duduk berjam-jam tanpa merasakan sakit punggung, lapar, atau dahaga. Kombinasi kelima neurotransmitter ini menciptakan kondisi ekstasi kognitif yang sangat memabukkan bagi sistem penghargaan otak. Bagi para jenius, berada dalam zona hyperfokus, memberikan kepuasan emosional yang jauh lebih tinggi daripada hiburan digital pasif. Ini adalah habitat asli di mana otak dengan kapasitas pemrosesan tinggi merasa paling hidup dan berguna. Salah satu karakteristik dari orang yang sedang mengalami hyperfocus adalah fenomena yang disebut inattentional blindness, atau kebutaan perhatian yang disengaja. Fenomena ini membuktikan bahwa ketika otak manusia difokuskan secara intensif untuk menyelesaikan satu tugas khusus, ia secara aktif memutus stimulus eksternal yang tidak terkait langsung. Dalam konteks keseharian orang cerdas, kebutaan inatensi ini muncul saat mereka sedang tenggelam dalam pekerjaan. Anda mungkin memanggil nama mereka berulang kali di ruangan, namun mereka sama sekali tidak merespons. Masyarakat sering salah mengira perilaku ini sebagai bentuk keangkuhan sosial atau ketidakpedulian. Namun, sains memberikan penjelasan biologis. Sinyal auditori dari suara Anda yang masuk ke telinga sebenarnya dihapus oleh mekanisme penyaringan otak di tingkat talamus, sebelum sempat mencapai korteks cerebral untuk diproses secara sadar. Otak secara aktif mengirimkan sinyal hambatan, inhibisi, ke pusat pendengaran agar daya komputasi tidak bocor. Otak mereka secara harfiah tidak mendengar suara Anda. Mekanisme pertahanan kognitif ini didorong oleh kondisi neurologis sementara bernama transient hypofrontality. Selama sesi hyperfokus, bagian-bagian tertentu dari korteks prefrontal, yang bertanggung jawab atas kesadaran diri, pemikiran egoistik, navigasi waktu, dan pemantauan sosial, mengalami penurunan aktivitas saraf secara drastis. Otak memutus pasokan energi ke area-area yang tidak penting ini untuk dialokasikan sepenuhnya sebagai daya komputasi murni bagi pemecahan masalah utama. Ketika hypofrontality terjadi, rasa cemas tentang opini orang lain lenyap, kesadaran diri memudar, dan filter sensorik diperketat ke tingkat maksimum. Otak memutus subsidi energi untuk sirkuit pendengaran non-spesifik. Ini adalah alasan teknis mengapa Archimedes tidak menyadari keberadaan tentara Romawi, atau mengapa seorang programmer jenius tidak mendengar alarm di gedung mereka. Sistem operasi mental mereka sedang melakukan deaktivasi modul eksternal demi menjalankan komputasi kognitif yang sangat padat energi. Efek subjektif yang paling misterius dari kondisi hyperfokus adalah distorsi persepsi waktu atau time dilation. Di dalam kehidupan sehari-hari, pekerja rata-rata yang mengerjakan tugas monoton beroperasi di bawah clock time, waktu jam dinding. Setiap detik terasa lambat
karena otak secara sadar terus memantau berjalannya waktu sebagai bentuk penderitaan mental. Sebaliknya, ketika seorang pemikir jenius memasuki mode hyperfokus, mereka berpindah ke dimensi cognitive time, waktu kognitif. Ketika kondisi transient hypofrontality, menonaktifkan area korteks prefrontal yang bertugas memproses kronologi waktu linier. Kemampuan otak untuk melacak berlalunya jam secara sadar menjadi lumpuh total. Hilangnya identitas ego memicu kelumpuhan persepsi temporal. Persepsi temporal ini sangat bergantung pada seberapa cepat otak memproses informasi baru. Karena dalam hyperfokus, pemrosesan informasi terjadi pada efisiensi maksimum tanpa interupsi. Kepadatan peristiwa kognitif sangat tinggi. Akibatnya, jam internal otak seolah melambat atau berhenti. Anda mungkin pernah mengalaminya. Anda duduk bekerja pada pukul waktu malam, merasa baru menulis beberapa paragraf selama 15 menit. Namun ketika mendongak, matahari pagi ternyata sudah mulai terbit. Waktu subjektif merasakan polo jam kerja intens hanya berlalu seperti 15 menit. Time warp ini adalah pengalaman nyata yang dialami oleh para kreator. Atlet profesional yang melihat bola bergerak lambat, ahli bedah saat operasi kritis, dan ilmuwan di seluruh dunia. Distorsi temporal inilah yang memicu terjadinya asimetri produktivitas besar antara orang cerdas dan populasi umum. Pekerja biasa yang terjebak dalam budaya birokrasi menghabiskan waktu dili jam di kantor. Padahal sebagian besar dari energi tersebut dibakar untuk pengalihan konteks, sosialisasi dangkal, dan berjuang melawan rasa bosan. Sebaliknya, seorang inovator hebat mungkin hanya duduk bekerja secara intensif selama 3 jam dalam sehari. Namun, dalam jendela 3 jam yang memadat itu, ia melakukan 100% kompresi, deep work murni tanpa kebocoran energi. Output intelektual dan kompleksitas karya yang dihasilkannya dalam 3 jam tersebut, secara eksponensial, jauh melampaui apa yang bisa dihasilkan oleh pekerja biasa dalam 4 jam kerja dangkal. Rahasianya, mereka tidak mengelola waktu jam dinding. Mereka memadatkan peluru atensi kognitif pada satu titik absolut. Setiap kali otak manusia melakukan ledakan fokus ekstrem dalam kondisi hyperfokus, ia menuntut pembayaran utang kelelahan biologis yang setimpal setelah sesi tersebut berakhir. Keadaan fokus asimetris ini tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus tanpa batas waktu tanpa konsekuensi merusak pada tubuh saat terkunci di dalam zona hyperfokus. Otak membakar habis cadangan glukosa, nutrisi, dan menyuntikkan neurotransmitter stimulan jauh di luar ambang batas evolusi wajar. Sel-sel astrosit di otak harus bekerja ekstra keras menyalurkan pasokan energi glikogen ke neuron yang menyala tanpa henti. Sirkuit saraf dipaksa beroperasi pada kapasitas maksimum. Ketika sesi kerja selesai, individu tersebut tidak mendarat kembali ke realitas secara mulus, melainkan jatuh bebas ke dalam kondisi kelelahan ekstrem yang dikenal sebagai cognitive hangover atau mabuk kognitif. Selain kelelahan neurotransmitter, penumpukan senyawa adenosin, zat sisa metabolisme sel yang memicu rasa kantuk dan kelelahan, terjadi secara masif selama sesi kognitif intensif tersebut. Hal ini menciptakan tekanan tidur, sleep pressure, yang sangat tinggi. Pada fase pemulihan ini, tangki dopamin dan noradrenalin di dalam otak telah kering. Setelah menyusun arsitektur sistem rumit semalaman, keesokan paginya sang jenius ini bisa tampak luar biasa bodoh dan tidak berdaya untuk hal-hal sederhana. Mereka mungkin berjalan linglung di dalam rumah, lupa menaruh kunci mobil, kesulitan memutuskan menu sarapan, dan mengabaikan tugas-tugas rumah tangga dasar. Kondisi penurunan kapasitas mental sementara ini dinamakan depresi ego depletion. Orang cerdas ini tidak sedang bersikap malas atau tidak bertanggung jawab. Otak mereka secara harfiah kehabisan bensin metabolik. Sesi penyedot jiwa kognitif semalam sebelumnya telah memonopoli temeriba 5% bioenergi tubuh mereka. Oleh karena itu, tubuh mereka memberlakukan mekanisme isolasi mental protektif yang panjang. Tidur selama belasan jam layaknya beruang yang sedang hibernasi, atau menghindari interaksi sosial bukanlah tanda klinis depresi. Itu adalah siklus pemulihan biologis yang mutlak diperlukan, agar neurotransmitter di otak mereka dapat kembali ke kondisi homeostasis, dan sistem limfatik otak dapat menyapu bersih akumulasi adenosin. Memaksa seorang jenius bekerja dengan intensitas, hyperfokus konstan, tanpa jeda pemulihan hanya akan memicu burnout kronis yang irreversibel. Keajaiban produktivitas 10 kali lebih cepat yang ditunjukkan oleh para inovator hebat bukanlah hasil dari penggunaan aplikasi manajemen waktu yang rumit. Itu adalah hasil dari eksekusi manajemen perhatian yang brutal terhadap diri sendiri, dan manipulasi neurokimia seluler tingkat tinggi. Meskipun Anda mungkin merasa tidak memiliki kejeniusan genetis setingkat Archimedes. Penting untuk disadari bahwa arsitektur neurologis yang memungkinkan terjadinya hyperfokus adalah fitur bawaan alami yang dimiliki oleh setiap otak manusia. Otak Anda memiliki hardware tersebut.
Anda hanya perlu merehabilitasi otot perhatian Anda yang telah mengalami atrofi akibat digerus oleh konsumsi media sosial yang instan. Jika Anda ingin membajak sistem saraf Anda dan memicu kondisi hyperfokus secara sengaja, mulailah menerapkan 3 langkah praktis berikut hari ini. Langkah pertama adalah melakukan asterisk dopamin, detox lingkungan. Sebelum memulai sesi kerja penting, singkirkan ponsel Anda secara fisik ke ruangan berbeda. Matikan koneksi internet jika tidak dibutuhkan. Persiapkan segelas air, kopi, dan seluruh peralatan kerja di meja sebelum duduk. Ciptakan sebuah penjara emas visual yang tidak memberikan alasan kecil pun bagi Anda untuk berdiri dari kursi dan memecah fokus. Langkah kedua adalah menciptakan asterisk tekanan waktu buatan yang agresif eustress. Tekanan waktu yang disengaja ini akan membanjiri aliran darah Anda dengan noradrenalin secara instan, memicu insting bertahan hidup kuno dan memaksa sirkuit perhatian untuk menyempit seketika pada satu tugas yang ada di depan mata. Langkah ketiga adalah mempraktikkan asterisk ritual pintual of entry. Otak manusia menyukai pola asosiasi. Sebelum Anda mulai bekerja, lakukan satu tindakan ritualistik yang sama secara konsisten, misalnya mendengarkan satu lagu instrumental khusus yang sama, menghirup aroma minyak esensial tertentu, atau melakukan peregangan selama 2 menit. Pola berulang ini bertindak sebagai jangkar mental yang memberi sinyal kepada sistem saraf bawah sadar Anda bahwa saatnya mematikan DMN dan mengaktifkan TPN. Ingatlah satu hukum universal ini. Rutin menit awal dari setiap sesi kerja mendalam akan selalu terasa sangat canggung, menyiksa, membosankan, dan membuat otak Anda menjerit meminta asupan dopamin instan. Perasaan tidak nyaman ini hanyalah bentuk perlawanan dari kecanduan dopamin otak Anda. Jika Anda memiliki kekuatan mental untuk bertahan menembus batas kritis 30 menit awal tersebut, maka keajaiban transisi kimiawi di otak akan bergeser secara otomatis. Otak akan berhenti melawan dan mulai menyeret Anda masuk ke dalam kedalaman arus hyperfokus di dunia modern saat ini, di mana sebagian besar manusia mengalami degradasi rentang perhatian. Kemampuan mempertahankan fokus selama beberapa jam adalah keunggulan kompetitif asimetris tak tertandingi. Anda menjadi kompetitor yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Terima kasih telah mengalokasikan perhatian Anda yang sangat berharga untuk menyimak analisis psikologi mendalam kali ini. Jika pembedahan rahasia mesin kognitif ini memberikan Anda perspektif baru untuk memformat ulang kebiasaan kerja, silakan berikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe pada channel kami. Bagikan video analisis ini kepada rekan kerja atau kerabat Anda yang masih terjebak menyembah ilusi budaya multitasking. Tetaplah memelihara kemerdekaan bernalar Anda. Lindungi dan rawat ketebalan fokus Anda di tengah bisingnya kebohongan dunia komersial modern. Sampai jumpa di sesi pembedahan intelektual berikutnya.